Mulut ini bisa kita artikan sebuah lisan. Keselamatan manusia tergantung menjaga lisannya. Salamatu fi di lisan. Ya, tentunya apa yang kita ucapkan itu akan melahirkan sebuah tindakan terhadap diri kita. Bahkan ucapan bisa menjadi sebuah doa. Maka kita tetap harus berhati-hati apa yang kita ucapkan, apa yang kita lontarkan ke siapapun itu. Bahkan kalau kita kaji lebih dalam, dengan lisan ini bisa menyakiti seseorang tanpa والشوق فينا لا ينام ودموعنا في الليل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan dalam diri kita. Tidak perlu kita memperhatikan orang lain untuk membawa diri kita lebih baik, tentunya membawa perubahan ini menuju kesuksesan dunia dan di akhirat. Siapa sih yang tidak ingin sukses di dunia dan di akhirat? Tapi tidak semua orang yang bisa memperhatikan diri kita sendiri. Maka saya akan berikan sebuah solusi untuk kita yang mau merubah lebih baik lagi, tentunya dengan 3 hal tersebut. Yang pertama adalah sebuah akal. Akal ini bagaimana kita menata, mengonsumsi sebuah pikiran-pikiran yang baik. Karena orang sukses pernah berkata seperti ini, nasib kita tergantung pikiran kita. Karena dengan sebuah pikiran yang positif akan melahirkan sebuah aktivitas yang baik, kegiatan yang baik, akan membentuk sebuah karakter dalam diri kita yang baik pula. Tapi jika pikiran kita yang tidak baik, maka akan terus mengalir kegiatan, aktivitas, karakter kita yang tidak baik pula. Dan yang kedua adalah mulut. Mulut ini bisa kita artikan sebuah lisan. Keselamatan manusia tergantung menjaga lisannya. Salamatu fi di lisan. Ya, tentunya apa yang kita ucapkan itu akan melahirkan sebuah tindakan terhadap diri kita. Bahkan ucapan bisa menjadi sebuah doa. Maka kita tetap harus berhati-hati apa yang kita ucapkan, apa yang kita lontarkan ke siapapun itu. Bahkan kalau kita kaji lebih dalam, dengan lisan ini bisa menyakiti seseorang tanpa kita melakukan sebuah proses yang termasuk dalam sebuah fisik ataupun sebuah pukulan. Misalkan kita berbicara kepada orang dengan berkata kasar. Nah, itu bisa saja menyakiti hati orang. Memfitnah, memfitnah kan ucapannya. Ada ucapan, ini itu tidak boleh. Dan yang ketiga adalah hati. Nah, hati ini ya tentunya seorang yang bisa memperhatikan hati dirinya sendiri. Jadi tidak bisa orang lain tuh mengetahui hatinya kecuali orang-orang yang tertentu.
yang memiliki ketakwaan, yang memiliki sebuah ilmu batin yang sangat mendalam, ya tentunya dengan ketakwaan. Ya, ini bisa terjebak kalau kita misalkan bertemu dengan orang yang batinnya sangat luar biasa, takwanya sangat luar biasa. Jelek buruknya kita ada dalam hati kita. Nah, bagaimana kita menata dengan baik? Maka hanyalah diri kita yang bisa. Contoh hal kecilnya, ketika kita disanjung, dipuji, diri kita merasa bangga. Padahal itu adalah sebuah pujian manusia, bukan pujian Allah terhadap kita. Bagaimana caranya? Yaitu kita tetap bersifat tawadu. Ya. Iri, dengki, sombong itu ada dalam diri hati kita. Ketika kita memberi, tentunya ada sifat riya terhadap kita, ingin dilihat seseorang, ingin ingin dipuji, disanjung. Itu ada dalam diri kita. Maka sedikit demi sedikit apa yang kita lakukan, memang itu tidak bisa dalam artian dengan belajar hanya sebentar menghilangkan rasa seperti itu, ya. Tapi perlu kita perhatikan dalam diri kita supaya kita tuh benar-benar di fase yang bisa katakan kita lebih baik lah di sebelumnya gitu kan. Nah, ini harus diperhatikan dengan niat yang baik, dengan ya segala hal apapun yang ada dalam diri kita itu tergantung kan hati. Nah, mulut, pikiran ada dalam hati. Bagaimana caranya? Ya, tanyakan saja kepada orang-orang yang berilmu yang lebih dari saya, karena saya di sini juga seorang yang masih tahap belajar untuk lebih baik lagi. Ya, tetap semangat dalam menjalankan sebuah perjalanan di dunia ini, karena dunia ini adalah tempatnya perjalanan dan akhirat adalah sebuah tujuan. Sukses, kaya, miskin tergantung dalam hati. Bisa saja orang yang terlihat sama kita, orang yang sederhana, tidak memiliki kekayaan, tapi memiliki sebuah hati nurani yang sangat baik, hati yang bersih, jernih. Itulah di hadapan Allah adalah orang yang paling kaya dibanding misalkan ada seseorang yang kaya raya tapi hatinya dilumpuri dengan hati yang ria, sombong, terus iri, dengki. Nah, itu sama saja hanya pandangan manusia kaya, tapi pandangan Allah itu adalah sebuah orang yang miskin. Karena ada dua orang kaya yang dipandang ada dua orang tipikal orang kaya. Yang pertama memang kayanya kaya dunia, dan ada orang kaya yang kayanya akhirat. Salah satunya tadi, dia memiliki hati yang kaya, ikhlas, ridho, segala hal apapun ketetapannya, maka dia ada dalam hatinya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, karena memang di forum ini saya mengucapkan dengan sebuah spontan yang ada dalam pikiran saya, di hati saya, maka keluarlah ucapan yang saya ucapkan. Mungkin saja perkataan ataupun ucapan saya yang tidak berkenan dengan sesuai gitu kan, saya mohon dibukakan pintu selebar-lebarnya permohonan minta maaf. Yang menonton video ini semoga ada manfaatnya. Jika kalian berkenan
boleh subscribe, dukung channel ini supaya membawa perubahan yang baik terhadap diri kita ataupun diri semuanya. Terima kasih yang sudah subscribe. Jika ada teman-teman yang ada ingin tanyakan, boleh tuliskan di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.